Jadi kufu itu menurut kami, saya dan Matur, itu ada di cara pandang, sementara luarannya itu dinamis. Kalau sekarang sangat dinamis sekali. Tapi ya begitu ya. Nah, sangat dinamis, mungkin berubah satu saat naik turun, dan kalau keduanya berpikir, berusaha, berperilaku untuk selalu mengkufukan diri, insya Allah bisa. Ya, ini ada teman dari Facebook namanya Mbak Wafi bertanya, Yai, ada teman yang sudah berkali-kali ta'aruf dengan orang baru, tapi tetap saja tidak bisa merasa yakin. Bagaimana yakin dengan si mantan dulu? Bagaimana ini Yai, perspektif mubadalah, nerima aja yang datang atau fokus ke hal-hal lain saja dulu? Terima kasih. Begini Kang Fakih, memang permasalahan yang ada sekarang, dan kita sering mendapatkan curhat dari teman-teman itu kan, media kan sekarang ini sudah sangat terbuka dan sangat luas Kang ini Kang. Sehingga kadang teman-teman itu bertanyanya gini, ini ada yang serius nih, ada yang nanya-nanya, tapi kita belum pernah ketemu, kira-kira diterima nggak ya? Kalau nggak diterima nggak ada yang lain, mau diterima kita belum pernah secara langsung mewajah gitu, bertemu langsung gitu Kang. Nah, monggo Kang Fakih untuk merespon pertanyaan ini. Ya, persoalannya sesungguhnya kompleks ya. Jadi pengalaman satu orang berbeda dengan yang lain. Jadi saya bukan orang yang biasa bisa langsung menjawab jos begitu, karena pengalaman beda-beda. Maksudnya begini, pada dasarnya ya orang harus berikhtiar semaksimal mungkin. Tetapi juga kadang-kadang ikhtiar yang berlebihan bisa tidak tidak memperoleh apa-apa, padahal sudah waktunya, merasa pengen gitu loh. Bukan hanya soal jodoh, tapi soal makan juga misalnya. Terlalu berikhtiar, harus bersih, harus sehat, kadang-kadang kita bisa nggak dapat apa-apa. Jadi hal yang sama juga tentang pernikahan. Jadi saya punya teman yang juga ketika mau menikah itu tidak kenal sama sekali, tidak pernah bertemu, betul-betul lewat media online. Tetapi dua belah pihak itu sudah betul-betul menelusuri datanya, dan relatif tidak menipu, tidak berbohong. Fotonya sekarang kan banyak foto menipu, apalagi data menipu. Nah, ini kan perlu diteliti betul, karena media sosial kita ini relatif semuanya adalah pencitraan. Nah, dalam arti tidak sebenarnya. Nah, tinggal kita siap nggak untuk ditipu seperti itu, dan yang terjadi penipuan banyak. Kadang-kadang akun palsu gitu kan ya. Akun palsu. Nah, itu kita jangan sampai mudah. Kadang-kadang karena begini, jatuh cinta itu kalau kata ilmu psikologi itu apa ya? Itu menghanyutkan. Itu dalam tanda kutip bisa bohong. Bohong dalam arti gini, psikologi kita lagi dimainkan oleh tampilan-tampilan yang belum tentu itu yang sebenarnya. Dan kalau sudah lagi begitu, seharusnya jangan memutuskan. Kalau lagi jatuh cinta yang tidak masuk akal itu jangan bikin keputusan. Tunggu waktu yang cukup, yang baik gitu. Artinya adalah bagaimana kita mengelola antara kepasrahan terhadap media sosial sama usaha kita untuk memperoleh yang terbaik untuk diri kita. Coba, ya saya tidak tahu persis, tapi itu dua-duanya harus berimbang. Kalau menurut kita misalnya, saya memang harus menikah misalnya ya karena berbagai pertimbangan tertentu, tapi harusnya tuh jangan sampai karena orang lain menurut saya, tapi karena betul dirinya pengen dan punya basis untuk pengennya itu. Dipastikan orang yang datang lewat online-nya itu bagaimana betul-betul orangnya benar artinya nggak bohong, nggak fake, bener. Terus lagi perilakunya kita tahu walaupun nggak ketemu, fotonya benar seperti itu. Lihat aja riwayatnya. Kalau riwayatnya sering bikin face up berkali-kali, nggak pernah muncul wajah yang sebenarnya misalnya, ya itu tanda-tanda, apalagi ditambah dengan berbagai omongan, nanti macam-macam dicari, apalagi misalnya punya akun banyak sekali, ya itu nggak bisa, harus ada pertemuan, karena bisa jadi dia bekerja lewat online-nya sebagai mata-mata misalnya. Maka mungkin ya boleh online-nya seperti itu, tapi kan berarti nggak cukup tuh melihat online, harus ketemu, karena secara online dia udah nggak jujur. Jangan juga mata-mata
teroris ya kan ya. Ya apalagi sampai ke sana, itu ngeri lagi kan. Kita kan dijadikan alat. Nanti alat kita tidak hanya harta kita, semua dari kita kan jadi alat dia. Dia pandai merayu, pandai mengemas diri, pandai mencitra. Kita akan menjadi, daripada begitu ngapain menikah? Itu menikah akan membuat Anda justru menjadi korban kekerasan yang Anda akan sakit, akan marah, akan tidak bahagia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini kan sayang. Nah, itu secara umum. Soal apakah mantan, apakah sekarang, ya hanya Anda yang bisa menjawab. Tinggal dikelola mana ikhtiar Anda, mana tentu saja hubungan itu harus dijaga dan harus dinaikkan keseriusannya. Tapi kalau orangnya tidak serius, tidak naik, ya nggak usah diperhatikan, cari yang lain. Cara tapi tentu kan untuk keseriusan itu kira-kira apakah ada cara-cara jitu untuk ngetes itu kan antara yang baru datang dengan yang mantan gitu? Ya, saya nggak tahu, harus punya pengalaman. jadi kalau dalam konteks, ya kalau konteks relasi secara umum kan, misalnya relasi pertemanan, itu kan kelihatan serius apa tidak itu. Ini dalam konteksnya bukan pernikahan, karena pernikahan bisa jadi perlu kebutuhan tertentu ya, tertentu. Jadi misalnya kita lagi, contoh begini, saya bikin proposal ke beberapa lembaga, saya pengen punya kegiatan dengan 5 orang, itu kan kelihatan ada naik seriusnya. Kelihatan sekali ngomongannya, tahapannya, tadinya sekedar ini, lalu ada apa, habis itu ada apa, itu kan kelihatan. Nah dari situ, oh orang ini serius gitu. Jadi dari mulai misalnya ngomong itu cuma sekedar say hello menjadi, aku pengen ngomong lebih banyak. Oke, dari omongan sudah mulai. Tapi apakah cuma omongan? Lalu kemudian ada nggak keseriusan yang sifatnya perilaku tindakan? Misalnya adalah memberi perhatian lebih, lalu memberi hadiah misalnya. Kita tidak harus meminta, tapi kan kelihatan. Atau kalau dia ada di Indonesia, apakah dia berhubungan sama keluarga kita gitu loh. Bagaimana tanggapan keluarga kita, bagaimana tanggapan teman-teman kita, itu kan akan kelihatan. Dia punya perhatian gak sama orang yang kita perhatikan gitu, punya perhatian gak sama apa yang saya lakukan gitu. Tidak harus semuanya perhatian, tapi kan pasti naik, perhatian tuh naik. Kalau dia serius ada naiknya, tapi kalau dia nggak peduli, nggak tahu apa-apa, tapi kita saja yang peduli, yaitu namanya bertepuk sebelah tangan. Ya nggak apa-apa. Ya kadang-kadang kita kan terbius dengan kalimat-kalimat manis gitu, karena di medsos kan begitu ya kan ya. Ya hati-hati begini, kalau siap ya silahkan, siap untuk dikibulin, siap untuk dibohongin ya silahkan. Tapi kan dirinya siap gitu loh. Tapi kalau tidak siap ya jangan main-main, karena banyak sekali pemain-pemain jahat di media online ini. Tidak hanya untuk orang dewasa, untuk anak-anak juga banyak sekali jadi korban kekerasan, trafficking, penipuan, macam-macam. Kemudian begini kan, penipuan. Tadi sempat juga disinggung tentang bahwa untuk menuju pernikahan ini kita tidak boleh terpaksa. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang keinginan si yang akan menikah, baik itu laki-laki dan perempuan, atau keinginan dari pihak keluarga itu kan berbeda ya Kang ya. Sehingga kadang-kadang misalnya saya ingin menikah, terus saya sudah mempunyai pilihan, terus kemudian keluarga ternyata memiliki kriteria tersendiri, akhirnya kan tidak sejalan, istilahnya kalau bagi kita kan tidak diridhoi, tidak direstui. Nah, ketika kita dihadapkan seperti ini, kemudian langkah apa yang mesti kita jalan nih Kang nih? Kan banyak nih yang begini, apalagi sudah dituntut umur yang banyak, kadang-kadang digojloki nih sama teman-teman. Nah, ini gimana Kang kalau ada masalah-masalah seperti ini? Ya itu masalah kembali kepada kesiapan mental masing-masing. Jadi hidup ini kan harus, ini kalau menurut tips kami ya bisa berlaku bisa tidak, karena kadang-kadang Mbak Husna ngomong tuh gampang, prakteknya tidak mudah ya. Jadi hidup ini kan kita perlu punya prioritas.
Ketika sudah punya prioritas, kita siapkan mentalnya. Orang lain ngomong apa kan nggak bisa kita kontrol. Itu nggak usah dengar omongan orang lain, karena nggak bisa kita kontrol orang ngomong kayak apapun. Jadi pertama itu dulu, apa sih prioritas kita? Apakah kita ingin menikah? Prioritasnya dengan siapa menikah? Kita yang harus punya pilihan. Nah, orang lain itu kalau bisa kita usahakan agar sesuai dengan pilihan kita. Kalau tidak, ya nggak usah didengarkan. Itu kira-kira. Tetapi tentu saja ketika kita bikin pilihan kan kita juga bisa negosiasi. Jadi artinya begini, kalau kita ingin yang pilihan kita yang diterima, ya usahakan agar orang tua menerima. Tetapi kalau Anda orangnya nggak masalah untuk bertemu di tengah, maka kan bisa juga menerima pilihan orang tua misalnya. Terserah aja kan, pilihan orang beda-beda. Nah karena itu sebelum memutuskan, kadang-kadang kan ada orang begini, pilihannya itu tidak mau dipilihkan oleh orang tua. Artinya saya pengennya menikah, terserah saya, nggak mau orang tua yang memilihkan gitu loh. Tetapi begitu dipilihkan orang tua, dia menerima. Nah itu kan lucu. Lalu selama pernikahannya dia menyesal. Ini artinya dia tidak bisa mempertahankan prioritasnya. Harusnya kalau dia ngomong ke orang tua dong. Orang tua kan tidak tahu juga kalau kita tidak terima. Kadang-kadang orang tua kadang-kadang tidak semua. Tapi ada yang dua-duanya bertengkar, ya ada, saya tahu. Tapi maksud saya, cobalah pilihan itu diketahui oleh orang, lalu kemudian diusahakan, dinegosiasikan. Tapi kalau Anda merasa nggak apa-apalah saya dipilihkan orang tua, ya Anda jangan menyesal. Karena kalau dipilihkan bisa jadi berbeda karena juga dipilihkan. Jangan menyesal, artinya siapkan mental untuk bisa menerima pilihan orang tua atau orang lain. Intinya kalau menurut saya umumnya adalah kalau mau maju kepada suatu gelanggang, majulah dengan penuh kesiapan untuk bahagia dan membahagiakan. Jangan merasa dipaksa. Menikah itu jangan karena digojlokin lalu menikah, ya kan kasihan pasangannya. Karena kita menikah bukan dengan kesiapan, tapi karena diomongin orang udah tua, udah umur, punya uang, jadi lebih banyak ngomongin orang yang nggak akan selesai-selesai. Begitu sudah menikah akan diomongin, jomblo seumur diomongin. Begitu menikah pun diomongin, kok suaminya begitu, kok istrinya begitu. Sudah menikah nggak punya anak diomongin, sudah punya anak nggak besar-besar diomongin, akan diomongin terus kita hidup ini. Kalau pertimbangannya selalu omongan orang lain. Karena itu siapkan diri kita untuk memiliki prioritas, lalu pegang prioritas itu. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, nggak usah diperhatikan terlalu besar. Perbesarlah sesuatu yang bisa kita kontrol. Perbaiki diri kita, perasaan kita, amal kita, relasi kita, itu saja. Yang lain ya sudah, biar aja, tidak bisa kita kontrol kok. Jadi itu secara umum Mbak Husna. Ya. Artinya kalau misalnya kita berproses menuju pernikahan itu memang yang paling penting adalah cara pandang kita ya Kang ya. Cara pandang kita, terus kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan diri untuk lebih baik agar kita bisa sekufu lah dengan pasangan itu, sehingga tidak terjadi jomplang yang berlebihan sehingga kita bisa membuat Kang ya, kayak malu mungkin ya, jadi tidak pantas ketika bersama dengan pasangan kita. Kemudian Kang, kalau misalnya terus pasangan itu sudah kita dapatkan dan pastinya kan permasalahan itu pasti akan timbul kemudian. Tidak semuanya itu berjalan dengan lancar, tidak ada pernik-pernik yang bisa memicu kesalahpahaman kedua belah pihak ya tentang hal apapun lah. Mungkin belum ada anak menjadi masalah, ketika sudah ada anak bermasalah, ekonomi bermasalah, kan begitu Kang ya. Terus kemudian tipsnya sendiri yang ala mubadalah, sehingga kita ketika sudah mengarungi satu rumah tangga bisa awet, bisa langgeng, itu bagaimana Kang kalau dari ala mubadalah, dari buku yang Kang pakai susun ini? Ya, buku yang saya susun tidak secara langsung bicara itu ya, karena buku ini tidak hanya soal keluarga, tidak hanya soal pernikahan, tapi soal cara pandang, cara baca, cara tafsir, lalu kemudian beberapa isu terkait pernikahan. Jadi
dalam konteks ini tentu saja yang paling penting adalah sadar tentang nilai, tentang prinsip yang saya bilang, tentang prioritas yang baru kita bicarakan itu. Jadi misalnya begini, dalam konteks kerangka rumah tangga itu, kita harus sadar bahwa keluarga yang baik itu bukan keluarga yang tanpa konflik, bukan. Tapi keluarga yang mampu mengelola dan melampaui konflik itu sebagai pembelajaran untuk hidup lebih kuat dan lebih baik. Nah, karena itu jangan setiap ada masalah langsung kayaknya bukan jodohku nih, kayaknya bukan, lalu ingat mantan, ingat gitu loh. Itu artinya tidak siap untuk mengelola. Gitu ya, Kang ya? Iya, tidak siap untuk mengelola kehidupan. Sejak awal harus dipikir bahwa saya menikahi manusia, bukan malaikat yang semuanya benar, dan juga bukan iblis setan yang semuanya salah. Karena manusia maka ada baiknya, ada buruknya. Yang buruknya mari kita kelola agar menjadi baik, atau minimal apa yang bisa ditoleransi keburukan, apa yang tidak bisa ditoleransi, dan apa yang harus diproses bersama. Karena pasti ada, karena manusia gitu loh. Hal yang sama juga kebaikan. Nah, karena itu bagaimana kalau kata bahasa Al-Quran itu kan adalah berperilakunya itu saling kebaikan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bahwa dalam hidup itu pasti akan melihat keburukan. Wa'asa apa tuh? Lupa ayatnya. Pokoknya bahwa pasti kamu akan melihat ada keburukan di pasanganmu itu, tapi jangan hanya lihat itu, lihat kebaikan-kebaikan yang lain. Karena kalau fokusnya pada keburukan saja, itu berpikirnya akan terus cerai. Itu bukan berarti lalu keburukan itu dibiarkan, misalnya kekerasan, bukan. Maksudnya cara pandangnya dulu. Cara pandangnya itu mau mengelola kebaikan, mau berbuat baik, mau memperoleh kebaikan, dan dua belah pihak. Bahasa Qur'annya muasyarah bil ma'ruf, saling berbuat baik. Jadi tips-tips umumnya itu sifatnya prinsip. Prinsip adalah, pertama, kalau kita anggap rumah tangga itu sebagai bangunan, maka pondasinya itu harus adil, saling, dan seimbang. Itu pondasinya, atau minimal kalau bahasa sederhananya mubadalah deh. Jadi ada kesalingan. Lalu kemudian pilarnya itu bahasa Qur'annya adalah ada misakon gholidon, ada ikatan yang kokoh yang harus dijaga bersama. Jadi nikah itu adalah ikatan yang kokoh, kata Qur'an, yang harus dijaga oleh dua belah pihak. Ini menjaganya dua belah pihak. Lalu zawaj, berpartner. Lalu muasyarah bil ma'ruf, satu sama lain berbuat baik. Lalu musyawarah, satu sama lain berkeinginan untuk berpendapat dan menerima pendapat. Berkeinginan. Jadi tidak ngomong sendiri saja, tidak juga diam terus. Nggak juga, diam terus akan makan hati. Ngomong terus akan memakan hati orang. Jadi nggak boleh ngomong terus, nggak boleh diam terus, harus saling berkomunikasi. Tapi tentu ada orang-orang yang wataknya diam terus, nggak apa-apa. Tapi bagaimana dia diberi kesempatan dengan cara lain untuk mengekspresikan. Dan orang yang ngomong terusnya harus sadar untuk juga tidak banyak ngomong biar terjadi komunikasi. Begitupun tarodin. Tarodin tipsnya adalah ya tadi, ridho itu dari dua belah pihak, dari suami dan istri. Jadi itu secara umum. Tentu saja tips yang lebih faktual, lebih itunya ya macam-macam. Misalnya kan ada yang mengatakan bahwa kita selalu harus mengarahkan seseorang relasi itu dari dependent ke independent ke interdependent. Dependent itu kan orang yang selalu menggantungkan kepada orang lain. Apa-apa suami, apa-apa istri, menggantungkan terus. Tapi pada saat yang sama nanti menyalahkan terus berpikirnya. Kamu sih. Padahal dia yang misalnya kehujanan, suaminya disalahkan karena nggak bawa payung. Misalnya kemalingan, suaminya disalahkan karena tidak bangun. Jadi orang yang dependen itu begitu. Hah? Ya, dependen itu harus dikelola menjadi independen. Independen adalah orang yang selalu bertanggung jawab. Saya siap, saya bisa, saya mau.
dinaikkan prosesnya, tentu harus bersama-sama. Nah, tapi untuk proses menaikkan independen itu jangan sampai juga sendirian, karena kalau tanggung jawab terus, siap terus, dia akan mati duluan. Atau kalaupun hidup, dia akan makan hati, akan sakit hati, akan stres, karena semua ditanggung sama dia. Itu tidak boleh. Harus diproses menjadi interdependen. Saling punya tanggung jawab, tapi lalu saling bertanggung jawab satu sama lain. Nah, itu bisa diproses ya, akan kelihatan dalam berbagai hal kehidupan sehari-hari. Misalnya pagi-pagi kan kelihatan tuh bagaimana menyiapkan masakan, bagaimana itu seperti apa, siapa yang duduk, siapa. Tentu saja ada orang yang misalnya harus duduk untuk menyelesaikan tugas, ya boleh, lalu satunya apa, atau kadang bisa sama-sama. Jadi intinya bukan siapa yang memasak, tetapi bagaimana masakan tersedia, lalu dua-dua menikmati. Sama-sama bisa masak, punya waktu, ya bisa romantis di situ sambil masak bersama, atau salah satu masak, yang lainnya menyiapkan yang lain untuk kebutuhan keluarga, atau nggak perlu sama-sama masak, nggak perlu menyiapkan, pesan GoFood aja, pesan dari luar kan bisa aja. Tapi ada rasa bagaimana dua-duanya bertanggung jawab, dan itu bisa diproses. Ya setiap pernik-pernik kehidupan itu, sehingga ketika ada konflik, ada masalah, tidak langsung menyalahkan pasangan, tapi refleksi bersama. Jadi diproses. Ada pertanyaan masuk ini, Kang. Satu pertanyaan dari Ima Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pasangan yang dipilihkan atau melalui proposal, mungkin ini calonnya banyak ya, Kang ya, jadinya kan ini ada yang dipilihkan, proposal, ini kayaknya memang spesial ini, Kang. Seringkali salah satu atau salah dua, artinya keduanya, saling menganggap pasangannya itu di bawah ekspektasi, meskipun di awal sudah menyepakati untuk menikah. Jadi ini menikahnya karena dipilihkan atau karena proposal ini, Kang. Akibatnya muncul tidak ikhlas dan mengabaikan terhadap kewajiban berumah tangga. Lantas bagaimana cara memperbaiki keadaan tersebut? Terima kasih. Ini dari Ima Rahmawati. Semoga jawabannya bukan khilafah atau poligami ya, Kang ya, untuk mengatasinya. Jawabannya dari Quran. Itu kalau kembali kepada Quran, maksudnya sumbernya ya, tapi dalam konteks penemuannya kita bisa mencari ilmu pengetahuan yang lain. Jadi Quran mengatakan dalam surat An-Nisa itu bahwa rumah tangga ada hal-hal yang akan ditakutkan. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjurhunna fil madhaji'i wadribuhunna. Jadi dan mubadalah diartikannya dua ya, nanti tidak hanya istri yang nusuz, suami juga bisa nusuz. Hal yang sama dengan ayat berikutnya ketika istri yang takut suaminya nusuz. Jadi problem rumah tangga itu ada nusuz, ada syikok. Nusuz itu artinya adalah problem-problem yang tidak serta-merta satu dua pasangannya membawa ke perceraian. Wah, cerai aja lah kalau gitu loh. Kalau sudah berpikir cerai namanya syikok. Syikok itu sudah konfliknya sudah berlebihan dan berpikirnya sudah penyelesaian cuma satu, itu cerai. Itu syikok. Nah, itu kalau itu perlu orang ketiga penyelesaiannya. Kalau nusuz itu adalah belum berpikir cerai, tapi problem ini serius ya problem ini. Nah, serius ada dua hal serius itu. Ada problem karena internal, ada problem karena eksternal. Kalau tadi kan kelihatannya internal tuh. Kalau eksternal artinya ada yang merayu, ada pesona dari luar. Ada orang yang menarik-narik, kamu jangan sama dia, sama saya aja yuk. Ada yang begitu-gitulah. Nah, itu ayat An-Nisa 128 nanti. Nah, kalau tadi itu kan problem internal, artinya psikologinya dia merasa pernikahannya dipilihkan atau proposal, lalu karena merasa dipilihkan, dia tidak punya kesiapan utuh untuk masuk dalam sebuah pernikahan. Begitu masuk lalu kan malas-malasan, ya ternyata di luar ekspektasi dan lain-lain. Nah, padahal kan harusnya dia nggak boleh ngomong begitu, ngomongnya sebelum harusnya, bukan setelah. Kalau setelah pernikahan artinya dia orang yang tidak bertanggung jawab. Harusnya kan mencari ekspektasi itu ya sebelum.
Sebelum nikah itu coba, walaupun dipilihkan, tapi dia cari apa yang dia pikirkan. Cuma kadang-kadang orang itu kan sebelumnya dia tidak mau berpikir, begitu ketemu baru kok gitu loh. Lalu merasa tidak sesuai. Bagaimana penyelesaiannya? Ya penyelesaiannya sederhana. Dalam konteks konsep ya sederhana itu. Pelaksanaan tentu saja tidak mudah. Sederhana artinya adalah Anda mau mempertahankan pernikahannya atau tidak. Kalau mau mempertahankan jalan. Di sini konteksnya ini kan memperbaiki kan. Ya, kalau mau mempertahankan, memperbaiki banyak sekali jalan dan caranya. Salah satu yang ditunjukkan oleh Al-Quran adalah misalnya fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna artinya adalah memproses bagaimana agar mau'idhu hasanah itu, memproses agar menjadi baik. Jadi sudah tahu misalnya saya itu merasa ekspektasi saya tidak ada di istri saya, misalnya. Lalu kita ngobrol sama istri, bisa nggak ekspektasi dinaikkan? Kalau tidak bisa, berarti kan ke saya lalu. Saya bisa nggak menerima? Kenapa saya bilang saya harus menerima? Karena kan harus dipertahankan. Karena bilang dipertahankan, ya harus diterima dong. Wong istri nggak bisa. Misalnya contoh, istri saya lulusan SD. Tadinya berpikir, karena kelihatan ngomong pinter apa gitu-gitu, dia pasti lulusan SMA nih. Tiba-tiba begitu tahu kok lulusan SD, misalnya. Lalu istri saya mau nggak untuk sekolah lagi? Kalau mau berarti kan bisa naik, ekspektasi bisa dinaikkan. Kalau nggak mau, lalu pertanyaan kenapa harus SD? Kenapa harus naik pendidikannya? Apakah karena melamar pekerjaan atau karena pengen ahli? Pengen ahli kan bisa kursus, tidak harus sekolah dan lain-lain. Jadi itu bisa dikelola kalau mau, tapi prinsipnya adalah kita mau memprosesnya, bukan mengeluh tetapi lalu menyalahkan. Kalau mengeluh dan menyalahkan artinya tidak memproses. Jadi fa'idhuhunna itu memproses bagaimana agar sesuatu yang kita anggap di bawah ekspektasi, kita anggap buruk, itu diproses menjadi baik. Tetapi kalau tidak bisa karena faktor-faktor A, B, C, D, F, misalnya soal penyakit, yang tidak bisa disembuhkan karena di luar kontrol kita, kan nggak ada lagi kecuali kita harus menerima. Yang disebut dengan istilah syukur sabar itu. Dan itu pentingnya syukur sabar. Kalau nggak menerima, ya kita sakit, dia sakit. Berarti mempertahankan relasi yang saling menyakiti. Dan menerima itu itu persoalan suasana hati sesungguhnya. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja, dikondisikan oleh siapa saja. Jadi itu secara umum dikelola, dibicarakan bersama, diusahakan bersama. Tentu saja kedua belah pihak harus berpikir sadar diri, sadar pasangan. Sadar diri artinya saya tahu diri saya itu ketika mengekspektasikan itu untuk apa sih? Apa betul untuk kebahagiaan atau untuk jumawa? Kadang-kadang kan orang mau sombong-sombongan aja. Setelah dapat minta lagi yang lain, bukan karena sesuatu yang terkait kadang-kadang. Nah, begitupun kita sadar pasangannya mampu nggak, bisa nggak, bagaimana cara menaikkan ekspektasinya. Nah, itu dua belah pihak harus sadar diri, sadar pasangan, dan sadar hubungan. Sadar dirinya sebesar Jadi ada orang kadang-kadang dia sendiri tidak sehebat itu, tapi pengen pasangannya hebat gitu loh. Ini kan namanya tidak sadar diri, tapi pengen menuntut gitu loh. Nah, hal yang sama mungkin ketika pasangan kita mungkin tidak mampu. Jadi sadar potensi diri, sadar kemampuan diri, juga sadar potensi pasangan, kemampuan pasangan, dan sadar bagaimana menaikkan hubungan itu. Lalu dikelola bersama-sama. Insya Allah yang paling penting lalu adalah lagi-lagi cara pandang. Kita maunya hubungan ini dikelola dengan cara sedih, marah, nyesal, dan lain-lain, atau sebaliknya dengan cara senang, gembira, tenang, bahagia. Itu adalah pilihan, dan itu yang bisa kita kontrol karena itu terkait diri kita. Orang itu bisa sama-sama makan nasi, tetapi ada yang makan nasi sambil cemberut, ada yang makan nasi sambil tertawa. Itu kita yang memilihnya.
Ada orang yang kaya raya tapi bunuh diri banyak. Orang yang gantengnya minta ampun bunuh diri banyak. Artis-artis di luar negeri kita tahu yang kaya, cantik, ganteng tapi tidak bahagia tapi bunuh diri banyak. Nah, karena itu menurut konsep Muwadalah ini lagi-lagi kembali kepada cara pandang. Bagaimana kita memandang relasi itu? Apakah relasi yang kita miliki ini untuk kebahagiaan kita atau untuk penyesalan diri, lalu cemberut, lalu marah-marah, lalu kita tidak memprosesnya menjadi sebuah media kita untuk memperoleh kebahagiaan.